Permisi, selamat pagi. Tutup dulu pintunya ya. Ya. Oke. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi juga. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke. Sepertinya hari ini semangatnya beda dengan hari yang lain ya. Alhamdulillah. Ini merupakan asli dari hasil semangat kita ya, motivasi kalian sehingga pada pagi hari ini kelihatan fresh walaupun ada yang belum sarapan ya kan? Ya. Oke. Baik, adik-adik, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Oke, adik-adik, teman-teman semuanya silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelas 8C. Oke. Oke, baik adik-adik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita semuanya dikumpulkan kembali di dalam kelas yang kita sayangi ini, kelas yang indah, kelas yang bersih. Petugasnya hari ini sudah melaksanakan tugas dengan baik? Sudah bagus. Setiap hari petugasnya melaksanakan tugas dengan baik? Bagus. Nah, itu adalah merupakan salah satu konsekuensi kita sebagai penghuni kelas 8C, yaitu melaksanakan tugas yang sudah sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Oke. Baik, adik-adik, teman-teman saya semuanya, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya? Baik. Ya, walaupun di bulan Agustus kemarin capek ya, mulai dari pramuka, gerak jalan, dan karnaval, ya kan? Pasti capek, tapi saya yakin itu semuanya karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, sehingga kita dapat melaksanakan HUT RI yang ke-79. Oke, baik, adik-adik. Selanjutnya, setelah kita berdoa dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita mulai pelaksanaan pembelajaran lanjutan di pertemuan khusus mata pelajaran informatika. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat ya. Dan sudah sarapan tadi, ya kan? Oke, baik. 1 menit, silakan persiapkan buku-buku kalian, dia perlu catatan, pulpen, dan lain sebagainya. Begitupun pula saya tak menyiapkan komputer saya ya. Kasihan dari tadi sendiri dia. Ya, tak siapkan. Kemudian juga saya tak menyalakan ini. Baik, adik-adik. Silakan bisa lihat monitor, kelihatan ya? Jelas ya? Oke, di monitor, alhamdulillah ya, jelas. Oke, selanjutnya, bentar, saya persiapkan dulu, siapkan materinya. Nah, ini udah 3. Oke, baik, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa saja? Siapa? Ambil pulpen dulu. Glenn, absen nama Feral Glenn Paingi.
Absen nomor 9 ya. Nah, maksudnya kenapa? Alfa tanpa izin. Nah, nanti teman-teman yang dekat rumahnya infokan bahwa pada hari ini ada mata pelajaran informatika yang materinya bab 3 ya. Teman yang dekat kasih tahu materi apa yang telah sampaikan dan tugas apa yang akan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kalian sebagai siswa. Terus siapa lagi? Sudah itu saja ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita pasang fokus kita, pasang pikiran kita, pasang pemahaman kita, dan siapkan akal kita. Ini termasuk bagian dari syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita diberi akal, kita mempergunakan akal tersebut untuk belajar. Akhirnya dengan belajar kita bisa paham. Dan salah satu sesuatu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah informasi. Mungkin adik-adik pernah lihat di sekitar kita. Di sekitar kita kan banyak perusahaan tambang ya. Ya. Apakah kalian berpikir ketika melihat di jalan atau karyawan-karyawan berangkat itu apakah laki-laki saja atau pria saja yang berangkat kerja? Tidak. Ada perempuan juga? Ada. Terus kalian bertanya-tanya, kalau perempuan kerja di tambang itu apa kerjaannya? Masa nyangkul, masa jadi supir, masa mesin garuk batu bara? Kan enggak juga kan? Nah, sebagian besar karyawan perempuan yang bekerja di tambang itu adalah bekerja dalam bidang administrasi. Dan dalam bidang administrasi itu tentu aplikasi yang utama yang paling dibutuhkan oleh para pekerja dalam perkantoran yaitu aplikasi pengolah kata, apalagi pengolah lembaga kerja, apalagi pengolah apa? Angka ya boleh, lembaga kerja dengan angka itu sama ya. Kemudian PowerPoint, ini 3 aplikasi. Kalau Anda semuanya adik-adik, teman-teman saya semuanya ini kok bisa menguasai 3 aplikasi ini, top. Kalian nanti masuk SMA, masuk perkuliahan, nggak khawatir ngerjakan tugas. Karena kuncinya seorang pelajar itu adalah menguasai 3 aplikasi ini. Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, hal ini akan kita bahas pada bab 3 kali. Oke, baik adik-adik, perhatikan. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya ya. Bismillah. Pada kompetensi inti, kita akan menyimak ini dulu ya, capaian pembelajaran. Di mana informatika ini menjadi alat atau media dalam berkarya, serta sekaligus sebagai objek pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi peserta didik. Untuk apa? Agar dapat membuat sebuah karya dalam bidang informatika dengan memanfaatkan aplikasi 3 tadi. Karena di setiap perkantoran pasti yang dicari adalah yang menguasai 3 aplikasi ini. Office, Word, Excel, dan baik laki-laki maupun perempuan. Mahal. Dimanapun saja aplikasi ini dibutuhkan dalam ruang lingkup kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita harus benar-benar menekankan diri kita untuk memahami buat apa sih kita belajar informatika. Buat apa sih kita belajar aplikasi perkantoran? Nah, untuk itu, mari kita pahami dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk di bab 3 ini, yang pertama, nanti peserta didik, sampai yang semuanya, adik-adik ya, teman-teman saya semuanya, yang pertama yaitu memahami struktur dan fitur utama. Ini menu apa? Ini tab apa? Ini fungsinya untuk apa? Ya kan, sudah paham toh? Sudah ya? Jadi fitur itu adalah menu-menu yang ada dalam aplikasi. Ya kalau dalam WhatsApp, dalam game-game kan sudah paham nih. Ini fitur game tambahan. Ya kan sudah hafal kalian ya? Sama. Di Word juga begitu. Ada banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan dalam berkarya. Oke. Serta ya memahami struktur dan fitur utama serta fungsi aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Jadi sebelum kalian menggunakan sesuatu, kalian harus mengenali terlebih dahulu
kenali dahulu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian nggak mengenali 3 aplikasi ini, kalian akan susah mendapatkan motivasi untuk belajar 3 aplikasi tersebut. Kenapa demikian? Karena kita belum ada pengenalan, belum ada mengenali ketiga aplikasi tersebut. Maka pahami dulu, pelajari dulu. Kalau sudah tahu fungsinya, sudah tahu penggunaannya, kalian akan mendapatkan manfaat dari aplikasi itu. Yang kedua, itu tadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang kedua. Diharapkan peserta didik mampu membuat laporan dengan mengetik, menyalin, memindah konten ke aplikasi lah. Ini saya yakin kalian sudah melakukan ini, ya kan? Sudah menyiapkan browser di internet, copy, drag, root, baru habis itu di paste di aplikasi Word atau Excel. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oh ya, sama Nyoman, sama Faza, ya pernah. Oke, bagus. Siapa lagi yang pernah? Siapa lagi? Nah, nanti supaya kalian lebih familiar dalam tugas, baik tugas observasi LKPD kalian nanti akan melaksanakan hal-hal itu. Ya, siap semuanya ya? Siap. Oke, siap. Jadi di tujuan pembelajaran yang kedua ini, kalian nanti diharapkan bisa membuat laporan. Oke, selanjutnya peserta didik mampu merangkum, mengevaluasi dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk file. Ini sudah kalian lakukan, cuma kalian melakukannya dalam bentuk tulisan tangan. Selanjutnya ini, karena ini adalah konteks mata pelajaran informatika, maka kalian harus memanfaatkan media informatika, yaitu menggunakan bisa komputer, bisa tablet. Kan Chromebook sudah dibagi dari sekolah ya. Sudah dapat masing-masing. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Kenapa? Di Chromebook itu, di Google itu nanti, di Google ID kalian, nanti akan ada layanan fitur library online atau library Maya Library, keperpustakaan di situ banyak sekali kalian akan menemukan rangkuman-rangkuman segala materi. Kemudian ada bank soal juga untuk AKM, bank soal setiap mata pelajaran ada. Maka biasakan sering-sering mengakses Google Book atau sering-sering mengakses media pembelajaran yang berbasis informatika, ya khususnya di kurikulum Merdeka ini, ya kan? Siap ya? Carilah kegiatan yang sifatnya positif, supaya kita diberi nikmat yang berupa akal ini bisa menjadi manfaat. Karena apa? Sebaik-baiknya seseorang itu adalah orang itu bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat luas. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran berikutnya adalah siswa diharapkan mampu memanfaatkan laboratorium Maya untuk mengeksplorasi dan belajar mandiri sebagai penunjang pembelajaran. Nah, ini ketika kalian sudah tahu fungsi aplikasi perkantoran, tahu fitur-fiturnya, tahu ke depan manfaatnya itu banyak, maka selanjutnya kalian mengembangkan. Mengembangkan bagaimana sih? Mengembangkan itulah menambah suatu kebaikan menjadi lebih baiklah. Dengan mencari nanti akan banyak pengembangan. Bagaimana mengkonvert PPT ke video, bagaimana membuat presentasi beranimasi, bergambar gerak. Itu nanti ada. Kita akan belajar di sini. Bagaimana mengkonversi Word ke dalam PDF. Itu ada semuanya. Maka ini penting, perlu diperhatikan. Oke. Baik adik-adik, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nanti dari awal, ya kita pahami dulu materi-materi, kemudian nanti kalian bisa mengembangkan, menambah materi dalam buku yang kalian pegang masing-masing. Buku diktatnya ya. Tentu di bab 3. Selanjutnya, ini alur pembelajarannya. Untuk ini kan pertemuan pertama ya. Ini untuk pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, yaitu kita akan membahas konsep perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Tadi ya, sebagaimana saya jelaskan tadi ya, yaitu mengeksplorasi format file pada aplikasi perkantoran,
mengeksplorasi salin dan tempel, copy paste kalian nyebutnya ya. Ya, copy paste. Oke? Siap? Siap. Oke. Pada aplikasi perkantoran, kemudian mengeksplorasi fitur-fitur fungsi aplikasi perkantoran. Oke. Baik. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentu supaya kalian nggak berangan-angan kayak apa aplikasinya, kayak apa bagaimana. Jadi saya lebihkan begini, supaya kalian pemahaman kalian lebih bermakna. Dulu ketika kalian belum begitu memahami teknologi informasi, mungkin kalian tidak ada ketertarikan. Kenapa? Ya lagi-lagi karena belum kan. Nah, anak kecil punya adik, ada yang punya adik? Udah ya, punya adik ya? Anak kecil itu, kalau dia belum kenal, nonton kartun, kok dia belum tahu bahwa itu, apa itu? Bisa dinikmati, dia bisa senyum-senyum, bisa ketawa ke TV. Dia taunya itu nonton dalam HP. Nanti berikutnya, yang diingat itu HP-nya. Adik-adik kalian itu, kalau ditinggal, yang penting HP-nya ditinggal itu aman. Iya enggak? Ya. Dan itu kita tidak menyadari bahwa itu termasuk juga hal yang negatif. Kenapa? Nah, nanti kita dikhawatirkan kecanduan. Nanti masuk penyakit apa di bab 1 kemarin? Di bab 1 kemarin apa? Oh, kena penyakit FOMO. Bagus sekali. Penyakit FOMO. Kemudian di bab 2 kita kemarin juga diajari bagaimana berlogika menggunakan akal dalam konsep komputasi. Di situ kita juga dianjurkan sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, kita disuruh mengetahui dulu fungsinya apa dan kebutuhan kita apa, ya kan? Ya enggak? Jangan sampai belum kita butuhkan tapi kita sudah membelinya. Nanti akan ubah. Jadi berpikir komputasional itu begitu, menyesuaikan kebutuhan. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, bagus. Atau sebelum kita lanjut ada yang mau tanya? Pak, nanti saya belajar aplikasi perkantoran ini, apakah saya nanti bisa kerja di kantor? Bisa sekali. Karena memang itu yang dibutuhkan. Pak, saya pengen jadi guru, Pak. Nanti kalau saya belajar aplikasi perkantoran ini, bagus nggak, Pak? Bagus sekali, justru malah sangat dibutuhkan. Karena aplikasi perkantoran ini hari-hari dipakai Bapak Ibu untuk mengajar, terutama saya. Setiap mengajar pasti buka back office maupun PowerPoint maupun PDF. Ya enggak? Berarti dengan kata lain bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini pemahaman yang penuh makna dalam kehidupan kita ya. Walaupun dulu kita belum pernah mengenali. Selanjutnya, menyadari bahwa aplikasi pengolah perkantoran, baik pengolah angkal, bab kerja, dan presentasi sangat berguna pada pekerjaan perkantor. Ternyata sangat berguna. Apalagi ketika kalian disuruh mengerjakan tugas Bapak Ibu guru. Pasti kalau nggak menggunakan Excel, Office, dan PowerPoint. Biasanya PowerPoint adalah untuk mengerjakan presentasi. Terlebih nanti ketika di perkuliahan. Di perkuliahan nanti kalian akan disuruh mengerjakan, membuat apapun bentuk pekerjaan kampus, yaitu dengan Microsoft aplikasi perkantor, mengerjakan tugas, makalah, terlebih nanti pada saat skrip. Ternyata aplikasi perkantoran dan dunia informatika itu sangat bermanfaat sekali. Oke. Akan tetapi, sabar ya. Oke. Akan tetapi, di sini tertulis, saya mencontohkan. Di situ kan ada 3 aplikasi. Aplikasi perkantoran, lembar kerja, aplikasi perkantoran terdiri 3 ya. Pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Pak, apakah semuanya itu sama? Sama, tapi beda fungsi. Sama halnya ada pisau, ada silet, ada cutter. Sama alat untuk memotong, tetapi beda objek yang dipotong. Kalau pisau, oke lah kita pakai motong bumbu nyai ikan. Kalau nyai ikan pakai silet bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Motong ikan pakai pisau, ya kan?
Kalau motong kertas, pakai gunting atau cutter? Bisa pakai cutter. Gunting juga bisa. Alatnya sama, tugasnya untuk memotong. Tapi fungsi spesifikasinya berbeda. Nah, sama dengan Word, Excel, dan pengolah PowerPoint ini. Sama bentuk pengolah aplikasi perkantoran, tapi fungsinya masing-masing. Ada spesialisasinya masing-masing. Sama seperti kalian semuanya, adik-adik saya semuanya ini. Sama. Kenapa saya bilang sama? Kalian ini kan sama dalam satu ruang kelas, 8C. Benar nggak? Benar. Benar Mas Kalis? Benar ya? Benar ya? Oke. Safira, Nelian, benar ya? Kita ini sama satu kelas 8C ya? Tapi dari kesamaan itu ada yang berbeda nggak? Ada. Mungkin dari segi makanan, makanannya dia suka sarapan nasi goreng, makan roti, ya enggak? Ya. Kemudian ada yang suka sekedar minum susu sereal, dia enggak berangkat sekolah, ya kan? Itu semuanya beda-beda. Tapi perbedaan itu tidak akan ngaruh dalam persatuan kebersamaan kita di kelas 8C. Kenapa? Kalau sudah masuk ke dalam satu ruang, berarti kita semuanya menjadi kelas 8C. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu kita jadikan kelebihan. Kelebihan itu apa? Ternyata secara enggak kita sadari, perbedaan itu adalah salah satu syarat untuk kita menjadi luar biasa. Kok bisa, Pak? Kenapa kok bisa begitu? Bagaimana, Pak Skalis? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saya tadi bilang, kenapa perbedaan itu salah satu syarat kita menjadi luar biasa? Ini menandakan bahwa perbedaan itu adalah salah satu sarana untuk kesempurnaan kita sebagai manusia. Ternyata Allah menciptakan kita dengan partikel komponen-komponen yang berbeda. Supaya apa? Supaya dari perbedaan itu menjadi sempurna. Akhirnya kita jadi sempurna, jadi seorang manusia. Oke lah. Gini aja, kalau kalian nggak percaya, untuk mempertegas lagi bahwa perbedaan itu adalah salah satu syarat, salah satu penunjang kita untuk berhasil, untuk menjadi seorang yang istimewa. Saya yakin kalian ini ada dari Jawa, ada ya kan? Kutai, Banjar, Dayak, Bugis, kemudian Tator, kemudian kemana lagi? Medan mana? Medan mana? Medan ini suka apa ya? Batak, dan sebagainya. Atau dari timur dan sebagainya. Pasti semuanya itu berbeda. Akan tetapi kita sudah disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kenapa? Sama konsepnya seperti ciptaan Tuhan tadi dalam bentuk manusia. Berbeda, tapi menjadi sebuah kesatuan yang sempurna. Makanya sampai Pascalista sama Vinzero bisa kita lihat sebagai seorang yang gagah dan cantik. Kalau semua yang tercipta itu sama, tangannya sama, kan di kanan dua-duanya, malah jadi nggak sempurna sama sekali. Nah, kita melihat dari sini saja, indah kita belajar tentang perbedaan. Maka jangan bertanya ketika dalam aplikasi informatika ada sesuatu yang kelihatannya sama, tapi fungsinya berbeda. Oke, paham? Yakin paham? Yakin? Jadi perbedaan itu tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi sempurna, supaya kita mempunyai kelebihan yang bermanfaat. Oke, kemarin kita pernah melaksanakan perpisahan sekolah. Acaranya sama atau beda? Acaranya sama atau beda? Dari awal pembukaan sampai akhir sama atau beda? Beda. Andainya acaranya sama, pembukaan terus sampai akhir. Jadi acara atau tidak? Itu salah satu bukti bahwa perbedaan itu adalah merupakan kesempurnaan. Jadi ketika terjadi konflik di sekolah, di kelas, rebutan ini, rebutan itu, ingin ini, ingin itu, kalian harus sadar bahwa ketika kalian selalu mengutamakan perbedaan, kalian tidak akan menemukan yang namanya kesempurnaan, tidak akan menemukan kelebihan, kalian tidak akan menemukan sesuatu yang indah dalam diri kalian. Bagaimana menemukan sesuatu yang indah dalam diri kalian? Yaitu dengan memahami perbedaan yang ada. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah hikmah. Oke, kita masuk materi. Jadi sudah paham ya? Itu pemantiknya. Supaya kalian lebih memahami makna penggunaan aplikasi informatika. Oke, sebelum kita mulai materi, silakan berhitung.
dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Genap. Ayo, ayo. Yang genap gak berdiri siapa? Ayo. Yang genap gak berdiri siapa? Ayo. Ya, silakan. Ya, silakan tempatin duduknya masing-masing. Ini kenapa tadi? Sudah diselesaikan konsekuensinya? Sudah, bagus. Jadi, kalau melaksanakan kesalahan, berarti harus siap dengan konsekuensi. Itu namanya kita bertanggung jawab. Bagus, bagus ya. Sadar kesalahan dan kita siap melaksanakan tanggung jawab sebagai konsekuensi. Ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Ganjil. Duduk semuanya. Ganjil genap. Ganjil. Ayo, 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 ayo. Genap. Ganjil. Genap. Ganjil genap. Oke, silahkan duduk semuanya. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik adik-adik. Silakan kita lihat sama-sama lihat materi dulu ya. Kita lihat materi dulu. Nanti kita juga akan melihat video pembelajaran. Kita pahami konsepnya dulu. Peta konsep. Tadi kita sudah sampaikan dalam tujuan pembelajaran. Saya ulangi lagi, bahwa kalau kita ingin menguasai sesuatu, maka kita harus kenali terlebih dahulu apa yang harus kita kenali. Kalau kita mau ke Samarinda, apa yang harus kita tahu? Jalannya. Berarti kemudian kita pahami dulu tujuan kita ke Samarinda, mau cari apa. Kalau kita berangkat kok belum ada tujuan, belum tahu jalan, kita bingung tidak? Bingung. Ya, maka kita harus memahami konsep terlebih dahulu. Oke. Pertama, dalam dunia teknologi informasi, tentu ada sebuah perangkat yang namanya perangkat lunak. Dan salah satu perangkat lunak tersebut itu adalah aplikasi perkantoran. Nah, itu kita tahu. Itu pertama kita tahu. Kalau sudah tahu bahwa itu perangkat lunak dan itu aplikasi perkantoran, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kita memahami fitur di dalam. Ketika sudah paham fitur, paham fungsi, kemudian kita bisa membuat sebuah laporan dan membuat narasi sebuah konten di selanjutnya sebagai pengembangan kita dapat masuk ke virtual maya atau laboratorium sebagai pengembangan kalian. Oke? Paham? Oke. Selanjutnya, ketika membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kita harus memilih aplikasi yang digunakan. Setiap aplikasi mempunyai keunggulan untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal, ya, terbaik dan lebih menarik, kita perlu memahami struktur, konten, aplikasi dan fungsi utama. Nah, terbukti toh bahwa kita harus mengenali terlebih dahulu. Itu nanti kalau kalian belajar apapun mudah, apalagi sekedar belajar informatika. Oke. Senle. Udah, oke, Sunday. Nadian, Safira, masih semangat ya? Oke, dah, materi. Perangkat lunak aplikasi. Kelihatan semuanya tulisannya ya? Jelas, jelas ya? Alhamdulillah, jelas. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi disingkat dengan disingkat aplikasi. Ini ya, perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi dalam kurung disingkat aplikasi. Adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Ini dari pengertian dari Oxford English Dictionary, yaitu aplikasi ini biasanya digunakan oleh pengguna yang biasa disebut dengan end user, atau bahasa kita paling sering kita dengar admin yang berasal dari kata admire. Dan itu coba ingat-ingat, kalau kalian belajar sepeda dulu begitu enggak? Sama, belajar komputer nanti begitu. Mungkin kalian nanti akan salah klik, ya kan? Salah ketik, ya kan?
kebablasan atau nulisnya dulu Pak, kok jalan terus Pak, gitu ya kan? Itu nanti ada seperti itu. Itu namanya dan itu kalau kalian mengenali proses-proses kesalahan-kesalahan kalian kenali dan kalian bisa menemukan troubleshooternya, menemukan kesalahannya dan mampu memperbaiki, kalian akan bagus. Yang pertama, tentu kita akan mengenali objeknya. Objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya sebagai berikut, yaitu aplikasi pengolah kata. Digunakan untuk mengolah dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Kemudian aplikasi pengolah gambar, aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja atau disebut dengan worksheet, itu lembar kerja. Kemudian yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, rumus, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slide untuk mempresentasikan suatu kepada orang lain yang utamanya berisi teks dan gambar. Oke. Saya nulis ya, supaya kalian lebih mudah pemahamannya. Word ini pengolah, kita contohkan Microsoft aja ya. Word pengolah apa? Data. Kemudian ada Excel ini pengolah lembar kerja atau lembar kerja. Kemudian di sini ada PowerPoint. Ini pengolah present. Kalau gitu kita langsung pada menikmati video pembelajaran ya. Kalian perhatikan baik-baik, kalian cermati baik-baik, kemudian kalian siapkan buku catatan untuk mengerjakan baik tugas observasi maupun mengerjakan LKPD. Siap ya? Siap. Oke. Baik, adik-adik, silakan. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi informatika kelas 8 bab 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini sudah bermerdeka ya? Mari kita mulai dengan perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut end user. Aplikasi. Selanjutnya kita bahas ke fitur aplikasi. Fitur aplikasi. Kalau tadi objek aplikasi, sekarang fitur aplikasi tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untungnya, antarmuka kebanyakan aplikasi itu mirip-mirip karena sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Fitur cut, copy, dan paste adalah fitur yang paling populer digunakan dari zaman purba sampai sekarang. Sejarahnya sih diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang memotong paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain. Nah, kita langsung saja ke dalam aplikasi. Ini harusnya rencananya saya mau ajak ke lab sebenarnya, tapi labnya sedang dipakai untuk uji. Ya, jadi saya khawatir ganggu komputer yang dipakai uji. Ya, jadi terpaksa saya begini. Tapi nanti di rumah tugasnya kalian observasi, LKPD-nya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, kita bikin kelompok saja nanti ya. Oke, langsung kita buka Microsoft Word. Nanti sebentar ya. Pengembangannya kalian nanti lanjutkan di rumah masing-masing. Laptop bapak, ibu, atau laptop sendiri, atau menggunakan ya pokoknya punya kakak, nanti kalian sambil minta ajari. Pokoknya di mana ada sumber belajar yang berpotensi bisa kalian gunakan, di situ kalian minta tolong untuk baik meminjam maupun
maupun diajarkan. Oke. Kita lihat ke depan. Maka dia akan terbuka aplikasi seperti ini, tampilan awal Microsoft Word. Oke, selanjutnya karena tugasnya tadi adalah mengenali objek dulu. Pengenalan objek. Pertama, di sini ada file. File ini tadi yang awal kita buka tadi. Ya. Di sini ada home, news, open, get add-on. Ini kalau kalian dalam pengembangan nanti. Add-on ini akan banyak ada fitur karena ini online. Kalian bisa merubah, tapi ini nggak perlu kali ya. Jangan nanti berat untuk kalian. Ada info, ada save. Nah, kalian juga harus bisa membedakan apa fungsinya save dan apa fungsinya save. Saya lagi katakan. Milik. Contoh. Kita menggunakan save as. Ya. Kita new blank dulu. Ini kita sudah punya bahannya belum? Belum. Maka kita gunakan perintah save as. Bagus, kita gunakan save as. Save as. Kemudian make a name of the file, yaitu kita berikan nama dari file yang akan kita kerjai tersebut. Make your name, kasih nama apa? Kasih nama apa? Laporan 8C ya. Laporan 8C TIK gitu ya. Oke, sudah. Laporan 8C TIK. Perhatikan, selanjutnya perhatikan. Kita perhatikan ekstensi filenya. Tadi sudah dijelaskan dalam video pembelajaran. Kalau kita mau menyimpan dalam bentuk doc atau dokumen, maka kita klik, ini cukup saja, nggak perlu diganti. Tapi kalau mau berganti nyimpan dalam posisi PDF, posisi file lainnya, kita tinggal klik, muncul banyak. Kita pilih. Kita bisa pilih PDF, kita bisa pilih Word dokumen, kita bisa pilih web page. Ini ketika kita dalam internet. Makanya ketika jangan heran kalau nanti kalian download dokumen di website, formatnya ada web page, ada dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat, buktikan sendiri pengembangan kalian nanti dengan berbagai media, baik di rumah sama teman, ya saling bantu sama teman, nggak tahu tanya sama teman, yang dimintai pertolongan, yang ditanyai jangan sering ngambek-ngambek. Kamu itu kenapa sih tanya terus? Coba cari sendiri. Jangan begitu. Jadi kita saling membantu. Itu namanya berbeda, tetapi kita jadikan perbedaan itu menjadi pasangan yang sempurna. Ya kan? Pak, bagaimana mengetahui supaya itu sudah tersimpan? Kita lihat atas. Sudah jadi laporan 8C. Oke, selanjutnya kita lihat di home ya. Home, maka kita akan melihat fitur utama dari Word. Kemudian ada insert. Ini ketika kita insert itu menyisipkan. Ya, insert ya. Di insert ini kita bisa memasukkan berbagai macam sesuatu yang kita. Contoh, kalian mau masukkan foto, mau masukkan tabel, mau masukkan grafik, mau masukkan simbol-simbol. Saya contohkan sekarang saya masukkan tabel ya. Nah, kita klik berapa tabel yang kita inginkan. 5, oke. 1, 2, 3, 4. Berapa kolom? 10. Nah, toh? Nah, toh? Nah, selanjutnya, Pak, saya mau bikin Pak. Mau bikin tabel, tapi tabel chart diagram grafik. Oke, kita klik chart. Kita klik chart. Nah, muncul toh? Muncul, kita klik. Oke. Tunggu sampai dia loading muncul. Oke. Ini namanya mengenali objek dan fungsi-fungsi dari Microsoft Word. Nah, muncul kan? Oke, ini saya hapus lagi ya. Saya hapus. Karena ini tulisannya laporan, berarti yang pertama kita klik judul. Laporan apa? Olimpiade apa? TIK Informatika kelas 8
C. SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang. Oke. Kekecilan atau ukuran besar? Maka kalau ukuran besar apa yang kita rubah? Apa? Selanjutnya pengolah PowerPoint. Untuk membukanya, kalian cukup klik dua kali. Oke, paham? Nah, ini tampilan dasar sama seperti tadi. Sama. Di sini file ada save as, ada save biasa. Kita blank, maka di sini ada insert, ada design, ada transition. Transitionnya adalah kalau kita bikin video, pergerakan perpindahan antara slide satu dengan slide yang lain itu berapa detiknya, berapa? Oke. Selanjutnya ada animation. Ini kalau kita membuat animasi gambar bergerak. Ada slideshow, kita memilih jenis slideshow-nya. Desain, kita memilih desain. Oke. Kalau sudah kita kerjakan, masukkan data-data yang banyak. Selanjutnya kita simpan lagi, tapi bukan save, tapi save biasa. Oke, sebiasa. Oke, ini lembar PowerPoint. Kemudian lanjutnya kita ke Excel, lembar kerja Excel. Saya buka file baru saja, kalau nggak di file. Oke, ini lembar kerja Microsoft Excel atau pengolah aplikasi pengantaran lembar kerja. Oke, perhatikan, filenya sama kurang lebih. Ini ada save, Oke, ini ada insert, ada page layout, formula, data, view dan sebagainya. Oke, di sini juga sama. Home, insert. Selanjutnya, nyimpan, kita save as sama. Save as karena kita baru nyimpan data. Save as, oke. Save as. Kalau sudah dikerjakan, selesai, kita cukup tekan save saja. Kita save saja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya begini, adik-adik. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya cari lembar kerja Fikras upload, lembar observasi. Lembar observasi sesuai dengan objek-objek dan fitur yang kalian pelajari barusan tadi. Oke. Nah, ini ada lembar kerja observasi 1. Ini nanti kalian isi ya, ketika kalian mengerjakan membuka file, kalian isi di sini. Kalian isi. Apa yang terjadi ketika kalian buka filenya? Ada gangguan atau tidak? Kalau nggak ada terjadi berarti file berjalan dengan lancar, gitu ya. Kemudian apa kesimpulan kalian? Ternyata menggunakan aplikasi pengolah kata enak sekali, gitu. Kemudian mengapa demikian? Karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Nah, ini contohnya. Kalian nanti isi terus ke bawah ya. Isi terus ke bawah. Oke. Kalau yang aplikasi pen sama pengolah proses aplikasi pen ini nggak usah ya. Jangan dulu ya. Yang dua di bawah ini nggak usah dulu. Oke. Kemudian lembar kerja observasi 2, yaitu peserta didik kelas tanggal ini. Ngopi. Karena aktivitasnya mengcopy file. Mengcopy file itu aplikasi pengolah kata. Ketika ngopi, kata-kata yang di-copy itu ikut semua atau tidak? Ya, kalau tidak berarti ditulis semua file copy, semua file tercopy dengan baik. Di aplikasi pengolah lembar kerja juga sama, semua file tercopy dengan baik, sama gitu. Ini juga sama dan seterusnya. Oke. Jadi tugasnya untuk minggu depan yaitu menuliskan lembar kerja observasi, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya terdiri dari observasi, yaitu observasi, benar nggak kalian itu nanti mengerjakan tugas ini, benar nggak benar-benar mengobservasi dengan aplikasi pengolah kata, pengolah kerja, dan pengolah presentasi. Kalau memang benar, silakan tuliskan di lembar kerja tersebut. Di situ tertulis nama kelompok bersama. Kalian kerja bersama, tapi namanya nama pribadi. Oke, setuju? Kalian bekerja secara kelompok, tapi pekerjaannya, filenya, nama masing-masing. Paham maksudnya? Paham ya? Berarti ini diganti. Bukan nama kelompok ya.
kerjaannya kerja berkelompok, ya. Tapi ini diganti nama pribadi. Oke, ini paham ya tugas LKPD-nya? Ya, LKPD dikerjakan. Oke, baik adik-adik. Semua materi yang kita pelajari hari ini, insya Allah sudah tersampaikan. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama tadi kita mengetahui struktur dan fitur dari aplikasi perkantoran. Kita buktikan dengan lembar kerja ini. Oke. Dan dari materi yang telah kita pelajari, kesimpulan yang kalian ambil apa? Zero. Ketika mempelajari ini, apa? Refleksi kamu. Pendapat kamu ternyata belajar informatika itu gimana? Belajar terutama aplikasi perkantoran. Menyenangkan. Selain menyenangkan apa? Kira-kira kedepannya Mas Zero ini ada impian tidak untuk saya harus belajar aplikasi perkantoran ini supaya saya bisa bekerja ini gitu. Gimana? Semoga bisa apa? bisa menguasai tiga-tiganya. Oh, bisa menguasai tiga-tiganya. Justru bisa dapat pekerjaan yang bagus lah di perkantoran. Oh, bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Itu harapan ke depan ya. Ya, Pas Kalis. Gimana? Refleksinya ketika setelah belajar ini. Pelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Menyenangkan. Terus? Saya harap saya bisa menguasai tiga-tiganya agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Oh gitu ya. Ya, itu ya. Siapa yang mau memberikan refleksinya untuk pembelajaran ini? Yang lain? Elsa, Juan? Ya, sama Azza. Bagaimana Elsa? Ternyata belajar menggunakan penggalan kata lebih mudah. Lebih mudah ya, ternyata mudah. Enggak sesulit yang kita bayangkan. Azza? Sama, kurang lebih gitu ya. Oke, yang lain? Alhamdulillah, akhirnya berbunyi juga belnya ya. Oke, merdeka gitu ya akhirnya. Wah, luar biasa. Oke, baik adik-adik. Karena bel sudah berbunyi, maka saya mengingatkan kembali tugas yang saya berikan tadi, yang sudah saya kirim ke grup kelas ya. Ya, grup tapi kalau masing-masing dikerja untuk minggu depan kita lanjutkan materi di bab 3 ini masuk dalam kelanjutan dari materi bab ini. Ya, kita akan belajar pengolah presentasi, kemudian sistem file, menyimpan file dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adik-adik dari pembelajaran hari ini, tadi teman-teman kalian sudah merefleksikan bahwa ternyata belajar informatika itu ternyata lebih mudah dari yang kita bayang. Ternyata nggak sesulit dari yang kita bayang. Tadi Vincero sama Bapak sekali juga harapannya kedepannya bisa menguasai ketiga-tiganya sehingga dapat mengisi ruang pekerjaan yang diinginkan untuk kedepannya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Jadi begini adik-adik, ternyata memang benar aplikasi teknologi informatika itu atau informasi dan komunikasi itu ternyata memang sangat luar biasa sekali manfaat. Maka kalian sadari itu, maka kalian perlahan-lahan kalian belajar dengan pelan-pelan dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan sehingga depan kalian benar-benar jadi siswa yang terpelajar gitu ya. Dan baik adik-adik, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap terus mencari motivasi dari manapun sumbernya, tetap terus meningkat pembelajarannya, cari media dari manapun ya, bertanya ke Bapak Ibu guru, nggak paham bertanya, nggak paham bertanya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya tentang soal, tentang materi, tentang tugas, tentang apa lagi? Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Siapa yang bertanya tentang tugasnya? Pak, tugasnya dikumpul kapan gitu? Contohnya, ayo, siapa yang mau tanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, siap, tidak ada ya? Oke, baik. Baik adik-adik, terima kasih atas segala perhatian. Jaga diri, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan suasana semangat yang sangat menyenangkan tentunya ya. Sedikit saya tutup dengan ungkapan begini. Kalau kalian gagal di kota Samarinda, maka cobalah datang ke kota Samarinda seberang. Nanti
engkau di sana akan ketemu dengan harapan baru. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ulang lagi, jaga diri, jaga kondisi, dan jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat baru, dengan kekuatan baru, fisik yang lebih keras lagi. Insya Allah masa depan akan kita dapatkan. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.